Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di malam-malam yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita memasuki bulan suci Muharram. Akan kita jelaskan sedikit yang berkaitan dengan bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan ini di sisi Allah dalam 1 tahun ada 12. Dari 12 ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dijelaskan oleh Nabi SAW. 4 bulan itu, yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab atau Rajab. 4 ini adalah bulan yang mulia. Dikatakan bulan yang mulia, maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk mempersiapkan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, karena amal soleh yang dilakukan di bulan yang mulia pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, maka dosa karena sebab maksiat yang dilakukan oleh manusia di bulan yang mulia seperti bulan Muharram sekarang ini, itu dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah di dalam terusan ayat ini menyatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jika memasuki bulan-bulan yang mulia seperti bulan Muharram ini, jangan kalian zalimi nafsu kalian, diri kalian sendiri. Makna arti daripada menzalimi diri sendiri yaitu melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, melakukan maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan yang mulia. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu wajib kita tinggalkan kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau memasuki bulan-bulan yang mulia, itu lebih harus ditinggalkan lagi, karena dosanya itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketika ada api di depan kita ada api, kemudian tangannya panjenengan ditaruh, dimasukkan ke dalam api, maka ini dikatakan menzalimi diri sendiri. Dan api dunia ini bisa disembuhkan. Setelah terbakar tangannya dibawa ke klinik misalnya, ada prosesnya, kemudian sembuh. Tapi kalau api neraka, ya tidak sama dengan api dunia. Kalau dibakar di neraka Allah, ini tidak ada obatnya, tidak ada selesainya, tidak ada sembuhnya, terus dibakar. Kenapa manusia dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka? Karena mereka melakukan maksiat di atas dunia. Karena itu firman Allah, jangan kalian zalimi diri kalian sendiri, utamanya di bulan-bulan yang mulia seperti sekarang ini, bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Muharram ini
Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi. Para ulama mengatakan di antara yang terjadi di bulan Muharram yaitu awwalu matarin nazala minas sama, pertama kali hujan turun ke atas bumi itu terjadi di bulan Muharram. Dan juga di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pertolongan, jalan keluar kepada hamba-hambanya yang saleh, para nabi-nabi. Di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya ketika dikejar. Jadi ketika itu Nabi Allah Musa bersama Bani Israel, bersama umatnya, lari keluar daripada negerinya karena hendak dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, bala tentaranya. Mereka lari, kemudian ketika sudah berhenti ada di depan lautan, Bani Israel ini tanya, "Wahai Musa, ini sudah tidak ada jalan lagi nih. Bagaimana kita bisa selamat daripada kejaran Fir'aun ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dilaksanakan oleh Nabi Allah Musa, maka muncullah mukjizat. Mukjizat yang luar biasa yaitu terbelahnya lautan. Itu terbelah itu bukan menjadi dua ya, tapi menjadi 12. Karena Bani Israel ketika itu ada 12 suku. Bani Israel ketika itu ada 12 suku. Sehingga setiap suku melewati laut yang terbelah hanya sukunya dia saja. Suku yang lain lewat jalur yang lain. Akhirnya Nabi Allah Musa masuk ke lautan tadi yang sudah terbelah. Bukan hanya lautan itu terbelah, tapi bagaimana setelah terbelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang kuat sehingga dasar laut itu dalam waktu yang singkat menjadi kering. Kalau diinjek itu orangnya tidak masuk kakinya ke dalam. Sampean kan pernah lewat di sawah-sawah itu ya, tanah basah itu. Itu kalau tanahnya basah, orang tidak bisa lari. Sikile melbu menjeru. Nah, ini kan tanah ini sudah kena air berapa ribu tahun itu ya. Itu sama Allah, dasar lautnya yang basah itu, tanah basahnya dikirimkan angin sehingga tanahnya itu semua mengering. Jadi kalau diinjek sama manusia kakinya tidak masuk ke dalam. Juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam mukjizat ini setiap dinding-dinding lautan itu kan 12 itu ya. Itu orang yang lewat di dalamnya bisa melihat temannya yang di sebelah, yang di lorong sebelah itu. Jadi mereka itu tidak ketakutan. Bukan lurus kenceng tok keweden gitu, bukan. Tapi kelihatan temannya di sebelah lari juga, sebelah sini lari. Jadi merasa ada temannya ono barengi gitu ya. Melewati laut yang jauh itu ada teman-temannya kelihatan semua, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk Nabi Musa dan Bani Israel melewati daripada lautan yang terbelah itu sampai ujung yang lain. Antum bisa bayangkan, antum nyebrang sungai yang besar itu butuh waktu. Sungai yang besar, apa sungai yang besar di sini? Seperti di daerah mana itu? Pengawan itu ya, Pengawan Solo. Nah, itulah sampean dari ujung ke ujung mau nyeberangi airnya itu butuh waktu. Bagaimana melewati lautan itu? Laut dilewati, ya sungai yang besar dilewati. Jadi jalan Nabi Musa dengan Bani Israel itu. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya nyampe di dekat laut yang sudah dilewati Nabi Musa ini, jadi mukjizatnya ini masih ada. Masih disaksikan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bingung, gimana ini? Kita ikut masuk, ngejar apa enggak? Kenapa? Karena takut mukjizat ini selesai ketika kita di tengah-tengah.
Ketika di tengah-tengah ternyata lautnya nutup lagi, ini kan bingung akhirnya. Bingung bagaimana? Kita kejar apa enggak? Apa kita biarkan? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kuda ketika itu. Dikirimkan kuda betina. Dikirimkan kuda betina yang lari dari arah rombongannya Fir'aun masuk ke belahan laut tadi itu, sungai itu, masuk. Nah, kuda yang dinaiki oleh Fir'aun ini kuda jantan. Ketika melihat betina yang lari, kuda yang jantan yang dinaiki Fir'aun ini mengikuti dari kuda betina ini, mengikuti di belakangnya. Akhirnya pasukannya ikut semua, melihat rajanya ini Fir'aunnya masuk, yang lainnya masuk semuanya. Setelah di tengah-tengah air, baru ditumpahkan sama Allah. Wes, habis sudah ya. Fir'aun sak pasukannya semua habis. Binasa semua, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Musa selamat dan Bani Israel juga selamat ketika itu dari kejaran Fir'aun. Cuman yang mengherankan ini, dari sekian banyak pasukannya Fir'aun ada satu orang yang selamat ternyata. Ada satu orang yang selamat. Jadi dia ini ditemukan di pinggiran. Ditemukan ada orang yang nyampe ke pesisir dalam keadaan lemes, kemudian dia bawa. Ternyata ini anak buahnya Fir'aun, satu yang hidup, yang selamat. Akhirnya Nabi Musa ini heran. Kalau menurut informasinya, Fir'aun dan bala tentaranya ini harusnya mati semua, tapi kok ono sing selamat ini. Penasaran Nabi Musa ini, tanya sama Allah. Tanya sama Allah. Ini kok ada yang hidup satu ini? Maka dikatakan ketika memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan air tadi itu supaya kembali seperti semula dan semuanya tenggelam, ada salah satu di antara mereka yang memakai peci mirip peci yang dipakai Nabi Musa. Pecinya ini persis seperti pecinya Nabi Musa. Makanya sama malaikat ditarik. Berkat peci yang mirip dengan pecinya Nabi Musa. Yang lainnya enggak, mati semua. Tinggal satu orang, dia selamat gara-gara mirip dengan orang yang baik. Mirip dengan Nabi, mirip dengan orang yang soleh. Diambil sama malaikat di pinggirno. Padahal dia anak buahnya Fir'aun ini. Karena itu kata para ulama, meniru pakaiannya orang soleh itu baik, berkah. Pakai peci, pakai baju yang rapi, pakai gamis misalnya pakai serban, kayak Jumatan, itu bagus. Ada keberkahan. Di antaranya orang ini berkah, ini selamat. Kenapa? Diselamatkan malaikat karena kopiahnya mirip ambek kopiahnya Nabi Musa ketika itu. Alhasil ini kejadian terjadi di tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Musa terjadi di tanggal 10 Muharram. Bukan Nabi Musa saja. Nabi Allah Nuh, ketika seluruh bumi ini ditenggelamkan oleh Allah dengan air, maka air itu menyusut. Nabi Allah Nuh, kapalnya itu, kapal lautnya itu berhenti di satu gunung yang ada di Irak, namanya itu Judi, bukan judi-judi itu ini nama gunung di Irak, ini namanya Judi. Itu berhenti di situ, selamat. Kemudian Nabi Allah Nuh dan keluarganya dan pengikutnya yang ketika itu sedikit, mungkin 10 atau belasan orang saja dari seluruh dunia ini mati semua, tenggelam semua, kecuali beberapa orang ini. Itu perahunya Nabi Allah Nuh berhenti dan selamat, turun, terjadi di bulan Muharram juga. Berarti bulan Muharram ini turunnya pertolongan Allah, bantuan Allah memberi jalan keluar kepada orang-orang yang baik. Nabi Allah Yusuf dibebaskan dari penjara, terjadi di bulan Muharram. Dan masih banyak lagi nabi-nabi Allah yang disembuhkan dari penyakitnya, yang diberi jalan keluar, terjadinya semua di bulan Muharram. Karena itu kita memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya bulan Muharram ini menjadi satu tanda bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Segala yang susah, yang sulit, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, amalan yang dianjurkan di bulan ini diantaranya secara umum kita memperbanyak amal soleh, ya, secara khusus memperbanyak puasa sunnah. Kalau para ulama-ulama kita mulai tanggal 1 Muharram itu sudah puasa sampai selesai, sebulan penuh itu puasa mereka. Karena dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan afdhalus siyam siyam syahrillahil muharram. Paling afdolnya puasa setelah Ramadan yaitu berpuasa di bulan yang suci, bulan Muharram. Siyamu yaumin fihi ya'dilu siyam 30 yauman. Barang siapa yang berpuasa di bulan ini 1 hari, itu menyamai puasa selama 30 hari. 1 hari puasa seperti 30 hari puasa. Nah, oh tidak mampu, sapa sing kabeh poso sak wulan misalnya, maka turun ke derajat selanjutnya yaitu berpuasa mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram. 1 sampai 10 Muharram, karena ulama tafsir sebagian menyatakan ketika turun ayat wal fajri walayalin ashr, sebagian ulama tafsir mengatakan layalin ashr itu 10 malam pertama bulan Muharram. Ulama yang lain mengatakan layalin ashr itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu kalau tidak mampu puasa sebulan, puasa 10 hari. Kalau masih tidak mampu, turun kelas yang paling bawah. Seperti kita ini ya, sing malas-malas. Ya, tak iso bib ninggal pecel bib. Misalnya ya, ben isuk mangan ini makan itu. Ramadan itu wis maksa ya. Ya paling ndak puasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Ya, Ahad besok ini tanggal 9, kemudian Seninnya tanggal 10 disunahkan puasa. Tanggal 9 atau yang diistilahkan Tasu'a, hari Tasu'a, tanggal 10 Asyura. Yang biasanya ada santunan anak yatim itu ya. Tanggal 9 Ahad besok minggu ini puasa, Senin juga puasa. Tanggal 10 Muharram Nabi dan para sahabat dan para ulama, para orang-orang soleh puasa semuanya. Kita ngikuti mereka. Tanggal 9 Nabi belum pernah puasa, tapi sudah berencana. Kata Nabi, in lau bagitu atau in bagitu ila gabil la asumannat tasi. Seandainya tahun depan ini saya masih panjang umur, masuk bulan Muharram selanjutnya, saya niat mau puasa tanggal 9. Ternyata di bulan Rabi Nabi wafat. Tidak kesampaian puasa, tapi sudah niat. Akhirnya yang puasa para sahabat waktu itu. Ya. Kenapa tanggal 9 Nabi berencana untuk puasa? Supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di zaman Nabi tanggal 10 itu puasa. Nabi sama sahabat puasa juga, sama akhirnya pada posoe. Katanya Nabi, ana tidak mau sama orang Yahudi. Kita tambahi 1 hari tanggal 9. Biar beda sama orang Yahudi. 9 puasa, 10 puasa. Nek sik ndak mampu ae. Ya. Mbok iki kelas apa iki ya? Wis paling ndak 10 Muharram puasa. 9 bib kerjaanku iki nguli misalnya di sawah, berat kerjaannya nyupir misalnya ini itu. Ya wis tak apa-apa 10 minimal puasa. Ojo sampai ndak poso sama sekali. Ya kata Nabi SAW, puasa tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Muharram sing tahun wingi kita kan banyak dosa ya, banyak salah sama Allah. Kalau puasa tanggal 10, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni selama setahun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan bisa memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan bisa melaksanakan puasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.